Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan BOSP kinerja. Bagaimana cara mengaktifasi BOSP kinerja dan menyusun kertas kerja BOSP kinerja. Nah, yang akan kita bahas itu adalah BOP kinerja untuk PAUD. Maka di sini kita bisa lihat di menu penganggaran nanti ada menu BOSP kinerja. Nah, yang kita aktifasi ini BOP kinerja PAUD. Nah, untuk mengetahui apakah satuan pendidikan itu penerima BOP kinerja terbaik atau bukan, maka silahkan nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan itu nanti ada menu di markasnya, bisa dicek, ada menu dashboard, nanti ada menu pagu anggaran. Di pagu anggaran nanti bisa dilihat ada pagu anggaran BOSP kinerja. Nanti bisa diklik, maka nanti akan keluar, akan ditampilkan sekolah-sekolah yang mendapatkan BOP kinerja. Nah, nanti di sana ada nama sekolahnya, ada nominalnya, ada tipenya. Tipe kinerjanya adalah tipe kinerja terbaik. Nah, itu bagaimana untuk mengetahuinya. Lalu kita langkah selanjutnya itu ke aktivasi. Nah, kita aktivasi dulu kertas kerjanya, tapi ingat bahwa di sini disampaikan untuk mengaktifasi kertas kerja itu membutuhkan koneksi internet karena akan menyinkronkan dengan data dari markas. Baik, kita klik tombol aktivasi kertas kerjanya. Maka di sini akan ada menu data penanggung jawab. Data penanggung jawab ini otomatis. Kalau mau diisi, kalau mau diubah, maka ada di menu penanggung jawab. Tidak bisa diubah di saat kita mengaktifasi BOP kinerja. Nanti kita batalkan dulu, baru kita masuk ke menu penanggung jawab, kita ubah nama sekolahnya, nama kepala sekolahnya. Oke, ini karena ini otomatis, maka kita klik tombol lanjutkan. Nah, di sini nanti pagupnya itu sudah ada sesuai dengan yang tercantum di markas, dan pagu ini sudah di Kepmenkan ya, Kepmendikdasmen terkait dengan sekolah penerima dana BOP kinerja ya, sehingga ini total pagunya untuk BOP PAUD kinerja itu ada 15 juta. Ini rata semuanya untuk semua sekolah se-Indonesia. Jadi BOP PAUD kinerja itu nominalnya adalah 15 juta. Nah, ini nanti silahkan langkah selanjutnya adalah melakukan klik aktivasi kertas kerja. Nah, maka akan ditampilkan halaman menyusun kertas kerjanya. Nah, ini kita lakukan proses penyusunannya. Selanjutnya kita akan menyusun kertas kerja. Nah, kertas kerja BOSP kinerja ini ada informasi di atas menyusun kertas kerja, ada BOSP kinerja 2025. Nah, yang kita bahas ini adalah BOP kinerjanya. BOP kinerja yang dikhususkan untuk PAUD TK begitu ya, untuk TK untuk penerima dana BOP kinerja. Nah, ini ada pagunya, di sini sudah ada informasi pagunya 15 juta. Nah, ini tentu penggunaannya untuk apa saja? Penggunaannya kalau untuk BOP kinerja terbaik itu bisa kita cek di Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Nah, ini Permendikdasmennya. Pertama, rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD kinerja terbaik. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, di kegiatan pembelajaran mendalam ini sekolah bisa melakukan apa saja. Yang pertama tentu sesuai dengan panduannya yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK bahwa BOP kinerja BOP PAUD kinerja tahun 2025 itu diperuntukkan pertama untuk kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, maka kegiatan pembelajaran mendalam ini dilakukan proses pelatihannya itu oleh UPT GTK.
ya, dilakukan proses pelatihannya oleh UPT GTK. Jadi satuan pendidikan harap menghubungi UPT GTK-nya yang ada di daerah masing-masing. Ya, pertama kita melakukan pelatihannya. Yang kedua nanti ada penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalamnya. Dan yang ketiga ada pengembangan aplikasi digitalisasi pembelajaran. Lalu ada yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini untuk apa? Ini untuk pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk pendidik. Nah, untuk pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu sesuai dengan Surat Edaran Sekjen nomor 9 tahun 2025. Ini dilakukan melalui LPD atau melalui lembaga penyelenggara diklat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini sudah ada SK-nya, ya, siapa-siapa saja LPD mana saja yang lolos di SK-kan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu jika memang nanti di daerahnya tidak ada LPD-nya, maka silahkan koordinasi dengan UPT GTK-nya, ya, di wilayah masing-masing, sehingga nanti ada proses-proses yang selanjutnya. Oke, nah kita bahas untuk di perencanaan di aplikasi Arkas-nya. Nah, perencanaan untuk di aplikasi Arkas-nya seperti biasa kita klik tambah kegiatan. Ya, nanti ketika kita klik tambah kegiatan maka akan muncul pilihan kegiatannya. Nah, ini tinggal dipilih nih, ya. Ini hanya sedikit untuk BOP PAUD kinerja sekolah terbaik, itu hanya ada 6 kegiatan. Jadi tidak banyak kegiatannya. Ada tadi pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan PAUD. Nah, ini kita pilih. Pelatihan mendalam itu nanti berkoordinasi dengan UPT GTK di daerahnya masing-masing. Nah, ketika pelatihan pembelajaran mendalam contoh sudah ada ketentuan dari UPT-nya, maka silahkan nanti satuan pendidikan itu bisa memilih kode rekening belanjanya. Kode rekening belanjanya apa? Pilih yang sesuai. Jika memang nanti merupakan pendaftaran, maka ada biaya registrasi. Tapi jika merupakan biaya pelatihan, ada biaya kursus atau pelatihan. Ini contoh. Nah, ini contoh ada biaya pendaftaran, berarti ada registrasi. Nah, di sini ada belanja registrasi keanggotaan. Atau jika memang bentuknya pelatihan, di sini ada pelatihan. Nah, belanja kursus singkat pelatihan. Ini yang kita pilih. Nah, di sini kita pilih biaya kursus pelatihan. Di sini coba kita cari untuk bisa memunculkan uraian pelatihan pembelajaran mendalam, maka Dinas Pendidikan harus menambahkan uraiannya. Ya, bisa menambahkan di markasnya Dinas Pendidikan. Contoh, nah ini ada pembelajaran mendalam. Nah, ini sudah ada nih, berarti Dinas sudah menambahkan. Berarti ini kita pilih. Nah, berapa satuan biayanya? Satuan biayanya bisa ditambahkan batas bawah, bisa ditambahkan batas atasnya. Ya, ini tergantung daripada dinasnya. Nanti yang berkoordinasi dengan UPT berapa saja batas atas dan batas bawahnya. Contoh, ini kita 2.500.000 karena kan proses pelatihannya in begitu ya. Nah, ini tergantung daripada nanti Dinas Pendidikannya. Oke, pelaksananya di bulan apa? Pelaksananya kita contohkan di bulan Juli. Maka kita pilih bulan Juli berapa orang. Nah, yang disampaikan di kebijakannya ini tergantung begitu ya. Nanti sesuaikan dengan informasi dari UPT atau LPD-nya itu berapa orang. Kalau memang hanya 1 orang ya berarti 1 orang. Ya, kalau 2 orang ya bisa dikirimkan 2 orang. Ini kita pilih 1 orang, kita masukkan ke anggaran di bulan Juli. Nah, ini kita biaya pelatihan kursus singkatnya. Lalu selain daripada ada biaya pelatihan kursus singkat,
di aturannya itu ada untuk penyediaan perangkat ajar, pembelajaran mendalam, ya, bisa berupa alat permainan edukatif atau apa, ini tergantung dari kebutuhan satuan pendidikannya nanti setelah proses pelatihannya selesai, ya, atau selama nanti proses pelatihan apa yang dibutuhkan, ada peralatannya ada atau tidak. Jika ada maka bisa ditambahkan di sini penyediaan alat penyediaan perangkat ajar pembelajaran mendalam. Kita pilih contoh, ada beli mungkin alat peraga begitu ya. Beli alat peraga tergantung nanti kebutuhannya apa. Di sini ada contohnya, saya contohkan, ada mungkin contoh, ini contoh saja ya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikannya. Ini kalau memang tidak dibutuhkan tidak jadi masalah ya. Boleh saja tidak menyediakan perangkat ajar juga nggak masalah. Ini saya masukkan ke anggaran. Lalu ada lagi mungkin terkait dengan yang namanya selain penyediaan perangkat ajarnya, ada pengembangan digitalisasi pembelajarannya. Nah, kalau pengembangan digitalisasi pembelajaran itu biasanya terkait dengan aplikasi-aplikasi begitu ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Ada mungkin ketika proses on-nya gitu ya, kita kan melalui learning management system. Mungkin ada kalau memang belum berlangganan, contoh begitu aplikasi-aplikasi pertemuan banyak sekali, ada Zoom, ada Gmeet, ada Google Classroom dan sebagainya. Ini kalau mau berlangganan ya silahkan saja, nggak masalah gitu ya, bisa menggunakan pengembangan digitalisasi pembelajaran ya. Ini contoh. Ini di bulan Juli juga, untuk berapa gitu ya, nanti bisa disesuaikan. Satu contoh, nanti di Agustus 1 juga, ini seperti ini ya. Oke, kita masukkan ke anggaran. Nah, jadi seperti ini dalam satu komponen kegiatan pembelajaran mendalam itu bisa pelatihan pembelajarannya, penyediaan perangkat ajar, pengembangan digitalisasi. Lalu di pelatihan ini kan hanya biaya pendaftaran atau biaya pelatihannya, belum mungkin transportasinya, terus mungkin kalau ada penginapannya itu dibiayai oleh satuan pendidikan melalui dana BOSP kinerja. Nah, ini bisa kita tambah ya, kita tambahkan. Maka di sini kita pilih pelatihan pembelajaran mendalam bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan untuk satuan PAUD. Maka kita pilih di sini adalah perjalanan dinas ya, bisa luar daerah atau dalam kota. Kalau luar daerah mungkin ke provinsi begitu ya, itu bisa saja, atau di dalam kota ternyata kegiatannya karena UPT-nya dekat, atau di luar daerah, ini tergantung ya nanti. Nah, kita pilih, lalu di sini nanti ada biaya untuk SPPD. Kalau SPPD biasanya kan sudah include semuanya harusnya ya. Di SPPD itu ada mungkin transportasinya, beli bensinnya, ada makannya, ada penginapannya. Ini disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing, berapa pembiayaannya, karena ini masing-masing daerah tentu berbeda gitu ya. Ini contoh saja, nanti disesuaikan ya untuk SPPD masing-masing. Ini per hari ya, kalau memang nanti di daerahnya masing-masing berbeda ya silahkan gitu ya. Ini hanya contoh. Oke, ini satu orang berapa hari begitu ya, 4 hari atau 5 hari. 5 hari. Nah, seperti ini kita masukkan ke anggaran. Nah, ini ada perjalanan dinasnya, mungkin nanti ada penginapannya, ada
makan minum dan sebagainya ini masih bisa ditambahkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Di sini juga sama, ada pelatihan pembelajarannya untuk pendidik, ya ini untuk pendidik. Lalu ada penyediaan perangkat ajar berupa buku dan alat permainan edukatifnya. Lalu ada pengembangan digitalisasi terkait dengan pemanfaatan aplikasi pembelajaran, hampir sama dengan pembelajaran mendalam, ya. Nah, untuk coding dan kecerdasan artifisial, sekali lagi hubungi LPD masing-masing di wilayahnya. Kalau LPD-nya tidak tahu, maka bisa koordinasi dengan UPT GTK di masing-masing daerah, sehingga nanti ada kejelasan, ya, LPD mana dan berapa pembiayaannya. Oke, kita ke aplikasi Arkas-nya. Contoh, kita tambahkan kegiatan. Di sini ada, kita pilih pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini ada pelatihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk pendidik. Ini untuk pendidiknya, ya. Lalu kita pilih tadi, tergantung pilihannya, bisa untuk registrasi, ya, atau bisa untuk pelatihan. Nah, di sini ada nih, belanja kursus singkat pelatihan. Kita pilih yang pelatihan. Lalu kita di sini cari kata kuncinya mungkin. Nah, ini sudah ada pelatihan coding dan AI. Nanti kalau memang belum ada, hubungi Dinas Pendidikan untuk ditambahkan kegiatannya. Ini harusnya sama, ya. Oke, harusnya bisa sama. Pelatihan coding. Nah, ini berapa pelatihan coding ada di harga ini. Nanti harganya bervariatif, ya, tergantung daripada LPD masing-masing atau UPT-nya. Ini tergantung daripada tadi masing-masing daerah. Nah, ini kita pilih bulannya bulan apa? Bulan Juli, ya. Kalau memang masih di bulan Juli begitu, ya. Ini mungkin beda orang, kita tambahkan 1 orang atau mau 2 orang boleh, ya, tapi dananya tersedia atau tidak. Nanti dilihat, ya, ketersediaan dananya. Berapa orang yang bisa mengikuti, ya, berarti tergantung ketersediaan dananya. Jangan dananya hanya untuk 1 orang, dikirimkannya 2 orang. Oke, ini saya contohkan 1 orang, maka saya klik masukkan ke anggaran. Nah, di sini sudah ada pelatihan kecerdasan artifisial. Lalu selain daripada pelatihannya, ada ketersediaan mungkin perangkat ajarnya untuk ataupun bahan-bahannya gitu, ya, untuk kita melakukan pembelajaran coding. Maka di sini ada penyediaan perangkat ajar untuk pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Ini bisa saja, ya, tergantung nanti daripada kebutuhan di satuan pendidikannya. Bisa apa saja. Di sini juga bisa alat peraga gitu. Ini bisa saja, tapi nanti tergantung dari kebutuhan di satuan pendidikannya. Nanti disesuaikan untuk rekening belanjanya, apa yang dibutuhkan sesuai dengan penyediaan perangkat ajar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, bisa juga mungkin penyediaan buku begitu, ya, buku terkait dengan buku teks, ya, untuk baca-baca begitu, ya. Di sini mungkin ada buku non-teks dan sebagainya, disesuaikan, ya. Ini ada harganya, ini hanya contoh, nanti di daerah masing-masing disesuaikan, ya, entah itu untuk buku atau alat peraga edukatif, nanti disesuaikan. Ini 5 eksemplar begitu, ya. Kita masukkan ke anggaran. Nah, selain ada tadi penyediaan perangkat ajar untuk coding dan kecerdasan artifisial, ada juga yang ketiga, kita bisa tambahkan terkait dengan pengembangan digitalisasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini tadi kaitannya dengan aplikasi-aplikasi pendukung, ya. Bisa mungkin tergantung, ya, ketika pembelajaran itu butuh tatap muka tapi secara daring. Berarti kan nanti ada
pertemuan, ini paket apa begitu ya, paket meeting dan sebagainya, tarif video conference dan sebagainya, ini disesuaikan saja ya kalau memang ada kebutuhannya. Untuk proses pembelajaran daring ya boleh saja, silahkan ya. Ini kita contohkan, ini mungkin ini di bulan Juli dan mungkin Agustus ya, bisa saja tambah, atau sampai dengan September bisa saja kita tambahkan September. Kita klik masukkan ke anggaran. Nah, di sini ada nih ya. Lalu itu terkait dengan pengembangan digitalisasi. Kalau memang ada tadi di pelatihan belum begitu ya. Tadi belum ada pelatihan pembelajaran coding ini, baru sebatas biaya pelatihannya, belum ada perjalanan dinasnya. Berarti di sini ditambahkan perjalanan dinas. Ya, ini beda guru gitu ya, beda tutor. Nah, nanti pilih perjalanan dinas, entah itu luar kota atau dalam daerah. Nanti dipastikan sesuai dengan kebutuhannya, ada full day, full board dan sebagainya. Ya. Contoh ini tetap di bulan Juli ya, berapa di bulan Juli, mungkin kita pertama di bulan Juli begitu ya. Ini ada 5 hari ya. Satu orang 5 hari gitu ya, atau keduanya nanti kita ada di bulan September atau Agustus, katakanlah mungkin September ya, September, maka di sini berapa nih? Oh, 6 atau 5 boleh, kita sudah punya nih, masukkan ke anggaran. Nah, sehingga di sini ada terkait dengan proses perencanaan coding, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Silahkan sesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikannya. Ya, tidak terpaku terhadap hal ini, tapi kita harus melihat terhadap regulasinya, ke komponen penggunaannya apa saja. Ya, itu sahabat semua untuk proses perencanaan BOP kinerja PAUD sekolah terbaik. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan video kami dalam proses penyusunan BOP PAUD kinerja terbaik. Mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi bagi satuan pendidikan, sehingga dalam proses perencanaan ARKAS ataupun RKAS, BOSP PAUD kinerjanya bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan di dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 dan SE Sekjen nomor 9 tahun 2025. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini.